Ya, eh, ini saya pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah karena di kesempatan malam hari ini pian-pian sudah mau bergabung untuk pelatihan yang saya lakukan. Ini dalam rangka meneruskan apa yang saya dapatkan dari pelatihan yang saya ikuti untuk bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, kebetulan kemarin saya telah mengikuti kegiatan pelatihan dari Super Trainer Quizzes gitu kan. Terus di sini dari Quizzes sendiri ada eh ada peningkatan untuk kita para pendidik dengan adanya integrasi antara akun belajar ID dengan Quizzes. Nah, di sini teman-teman kita akan mendapatkan banyak kemudahan, banyak keuntungan dengan kita mengintegrasikan akun Quizzes kita dengan akun belajar ID. Sebelumnya kalau Quizzesnya sendiri insya Allah sudah familiar ya Tuhan semuanya, banyak yang sudah pakai Quizzes, saya tahu di sini. Kemudian tapi dari tipe soal yang selama ini kita gunakan, kalau sebelumnya untuk menggunakan fitur-fitur pilihan soal yang lain itu harus menggunakan akun super. Nah, dengan sekarang diintegrasinya akun belajar ID dengan Quizzes itu, akun super kita nggak perlu lagi yang mendaftar atau kita mengajak orang berapa itu kan baru kita bisa akun super atau kita berlangganan. Tapi kita sekarang dipermudah dengan akun belajar ID itu kita bisa membuat soal dengan tipe akun super gitu. Nah, oleh karena itulah saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian karena eh, Quizzes yang sekarang itu memang benar-benar sangat memudahkan guru gitu ya. Saya sendiri merasa sangat terbantu. Kalau dulu kita banyak ABC aja gitu kan buat soal untuk asesmen, sekarang di Quizzes itu tipe soalnya banyak sekali. Nah, bisa saya buka ya akun Quizzes saya. Nanti saya perlihatkan kepada teman-teman gitu ya. Di sini saya izin share screen ya teman-teman. Sebentar. Quizzes. Nah, jadi akun Quizzes di sini kalau kita lihat ya, ini saya sudah pakai akun belajar ID. Dari pertama kali saya daftar Quizzes itu memang sudah pakai akun belajar ID. Jadi akun belajar ID ini saya banyak gunakan di mana-mana sebelum ada integrasi ini. Tapi dulu kalau kita mau menggunakan tipe soal yang banyak itu, yang misalnya dengan tipe soal gambar, soal video, soal dengan drop down, dengan macam-macam pilihan yang ada yang dengan akun super itu nggak bisa kalau kita nggak langganan atau kita tingkatkan dulu. Nah, sekarang itu bisa teman-teman. Sebelumnya juga saya ingin tunjukkan kepada Pian gitu ya. Kalau sebelumnya kita itu menggunakan akun biasa aja, itu Pian bisa ganti dulu ya akunnya dengan akun super. Cara menggantinya bagaimana gitu ya. Dari sini kita, bentar ya saya klik dulu ya. Nah, ini kan ketahuannya itu dari sini ya teman-teman. Akun belajar ID dengan akun belajar ID. Kalau kita logout dulu. Kita logout, kita pindah misalnya sini ya ke pengaturan. Nah, di sini kita ganti akun yang di sini ini kita ganti dengan akun belajar ID. Kalau sebelumnya Pian menggunakan akun akun Gmail biasa. Di sini Pian ganti dengan akun belajar ID. Nah, terus nanti disimpan di sini. Itu ya. Dirubah di pengaturan. Nah, sekali lagi disimpan di pengaturan sini, kita ganti akunnya menjadi akun belajar ID. Gitu. Atau Pian ulang lagi lewat slide baru gitu ya. Sebentar, ini saya ulangi ya berbaginya supaya nggak kelihatan ini doang akun khususnya semua kah seluruh layar aja.
Nah, misalnya di sini ya. Nah, kalau pian misalnya ini nggak diganti seperti ini, bisa juga pian masuk ke baru. Di sini kita klik quizzes gitu ya. Ini sudah quizzes admin, quizzes.com. Oh, saya ini sudah masuk ke sini ya. Saya tutup dulu sebentar. Quizzes. Nah, kita masuk ke sini sign up baru. Nah, saya sudah masuk duluan, Bang. Ini harus logout dulu ya. Sini aja teman-teman, langsung diganti di emailnya gitu ya. Pokoknya intinya di akun belajar ID Pian itu diganti ke akun akun belajar ID, akun kuisis Pian diganti ke akun belajar ID. Misalnya saya kan guru SMA, Bu Gadis guru SD gitu kan. Nah, nanti kita disimpan perubahan di sini gitu. Soalnya kalau saya ini kan sudah login ya, jadi ketika saya login mau nyontohkan masuk ke akun baru, itu selalu ke akun saya sendiri gitu. Nah, gitu ya teman-teman untuk perubahan akunnya. Nah, terus yang ingin saya bagi kepada pian-pian itu di sini. Jadi kalau kurikulumnya ya selama pelatihan ini, yang pertama pengenalan awal quizzes. Insya Allah pian sudah familiar, jadi ini nggak perlu lagi saya kenalkan. Nah, tapi yang perlu diganti itu akun pian yang tadinya nggak dengan akun belajar ID, itu pian ganti dengan akun belajar ID sekarang. Terus pian kalau mengganti bahasa, edit bahasa profil ini saya yakin sudah tahu. Kemudian kita melakukan pencarian kuis dan mengedit kuis publik dan teleportasi. Sebelumnya sebentar saya tanya dulu ke ini ya, ke teman-teman yang hadir sekarang. Di sini apakah semuanya sudah familiar menggunakan quizzes, teman-teman? Banyak yang sudah menggunakan. Halo. Belum pernah, Bu. Belum, tapi tahu, tapi belum pernah menggunakan. Kalau Bu Gadis belum menggunakan ya. Iya. Bu Amalia? Ibu, ulun ini kan udah apa namanya pakai akun belajar ID, tapi kok nggak ada muncul sih kayak yang ibu tadi ada tulisannya apa gitu nah. Ini Kak, University Nah, Vocational hanger Training. ini Bu. Oh iya, Oh, pakai universitas. iya nanti bisa Bu, nanti pakai ini saya ini kan ya, Ian. Saya berikan ininya. Tapi Bu Amelia sudah biasa pakai quizzes ya. Kalau Bu Sudah Yuli, biasa, Bu. iya. Kalau Bu Yuli belum pernah dalam pembelajaran karena di SD nggak boleh bawa HP. Ya, tapi nggak apa-apa ya Bu Yuli untuk apa? Sekarang yang penting ilmunya ada gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya pas waktu-waktu anak-anak bisa ini pakai mode kertas ada Bu Yuli untuk anak SD. Jadi kayak bermain game nanti ada model-modelnya kita bisa dengan mode kertas. Nah itu kan nanti seru, nggak hanya dengan HP saja, nanti bisa dengan mode kertas. Nah ini kalau ini sudah ya, kemudian menyeting bahasanya tuh di sini Bu ya. Yang lihat di sini kan tadi ke pengaturan. Nah di sini bahasa ini kita bisa pilih bahasanya. Ada bahasa Prancis, bahasa Spanyol, Filipino, Tagalog, macam-macam di sini. Kita pilih aja bahasa yang kita mengerti, bahasa Indonesia. Kemudian apalagi di sini? Profil. Edit profilnya tadi juga sama di tempat ini tadi ya. Nah, terus di sini lanjut lagi cara nanti mengedit kuis dan membuat teleportasi.
Kemudian membuat kuis dengan impor lembar kerja membuat dengan AI. Nah, ya ini juga salah satu peningkatan dari kuisis sekarang itu dengan menggunakan intelligence artificial, yaitu AI. IA ke AI ya? AI ya. Yang sekarang ini sudah hampir semua ini tuh pakai AI. Salah ya. Ya, AI itu. Jadi sekarang semuanya hampir gitu ya menggunakan AI termasuk kuisis. Kita nanti di sini dimudahkan. Nah, terus di sini kurikulumnya ya. Nah, kalau membuat kuis pilihan ganda ini saya yakin semuanya sudah biasa, sudah pernah. Tapi nggak ada salahnya nanti saya contohkan. Nah, di pembelajaran akun belajar ID ini dengan integrasi kuisis ini, Bu, kita bisa menyeting dengan 18 tipe soal. Nah, itu yang ingin saya bagikan kepada Bian. Ya. Sebentar, saya ini ya prosesnya. Kita pertama-tama itu melihat di sini. Buat kuis baru. Ada pilihan kuis, ada pilihan presentasi. Ini kalau kita milih presentasi, kita bisa menyeting membuat materi ya, kita berbagi materi kepada anak-anak misalnya ketika mengajar, kita bisa impor dari slide di Canva, jadi kita bisa banyak keuntungan di sini. Nah, sekaligus kita langsung ada asesmen yang kita lakukan untuk enaknya di kuisis itu dan langsung terintegrasi bisa dengan YouTube dan sebagainya, nanti bisa kita sematkan. Nah, yang pertama ini yang kita pelajari, yang kita buat 18 tipe soal dulu ya, yaitu dengan kuis ini. Bentar. Nah, sekarang Ibu membuat kuis di kuisis itu bisa dengan 3 cara ini. Yang pertama, kita bisa mengimpor lembar kerja atau pertanyaan, baik itu dari dokumen, dari Google Formulir atau Google Form, dari spreadsheet, dari Excel, dari Google Form, maupun dari dokumen, bentuknya PDF. Nanti kalau kita upload, itu secara otomatis dibuatkan pertanyaan-pertanyaan oleh kuisisnya. Nah, ini yang pertama. Jadi banyak sekali peningkatan di kuisis ini. Pokoknya kalau jadi guru kita kebantu banget lah intinya itu kalau pakai kuisis. Ini yang pertama. Yang kedua, kita membuat kuis yang dihasilkan dengan AI. Ya, dengan intelligence artificial tadi. Baik itu dari dokumen ini nanti berupa teks gitu ya, misalnya kita punya naskah teks atau naskah bacaan berupa dokumen tadi, kita unggah, nanti secara otomatis juga dibuatkan soalnya oleh kuisis. Terus kita juga bisa membuat soal dari situs web, misalnya kita ngambil dari www gitu ya, materi kita, misalnya kita searching ada websitenya, materinya, kita nanti bisa buat melalui kuisis ini. Jadi kita nggak payah membuat, ibaratnya kita nulis ini pilihannya apa, terus kita soalnya model mana, itu nggak usah, nanti otomatis akan dibuatkan oleh kuisis dengan menyematkan situs webnya. Terus juga bisa kita dari YouTube, Bapak Ibu. Jadi video yang kita ada itu, yang kita ambil misalnya, ngambil materi di video, lah dari videonya itu kita ini kan langsung nanti keluar soalnya juga. Pokoknya banyak sekali peningkatan yang dilakukan kuisis ini, kita kebantu sekali gitu. Nah, kemudian kita yang membuat dari awal ini, nah ini nanti yang ada 18 tipe soal gitu, 18 tipe soal yang sangat bermacam-macam gitu. Nah, di sini ini saya buat yang dari sini dulu ya Bapak Ibu ya, dari kuisis yang dengan 18 tipe soal. Nah, ini tadi ya Bu, yang pertama tadi impor lembar kerja dari Excel, dari Google Form, yang ini dari Excel, Google Form kita nanti bisa buat. Nah, atau kita buat dengan AI yang tadi kita hasilkan dari YouTube, dari situs web, dari
dokumen gitu. Nanti akan dibuatkan oleh kuisis. Atau kita buat yang dari awal ini dengan 18 tipe soal. Guru matematika nggak usah khawatir. Guru matematika itu di sini nanti bisa ada ini, respon matematika, ada grafik matematika. Pokoknya enak deh pakai kuisis sekarang itu. Dulu untuk mengakses ini, tipe-tipe soal yang di bawah ini, yang mulai dari yang biru sampai yang hijau ini, nah ini tuh dulu harus menggunakan akun super. Nah, karena ada integrasi akun belajar ID dengan kuisis itu, sekarang untuk guru-guru di Indonesia dengan akun belajar ID-nya bisa akses. Gitu. Enak tuh Bu ya. Nah, sekarang saya contohkan ya. Ini apa? Gini ya Bu ya, aplikasi kuisis ini kita nggak hanya lewat laptop sebenarnya, kita lewat HP ini pun nanti kalau tinggal ngontrolnya aja asal kita sudah siapkan gitu ya, kita nyaman Bu Ai membagi ke anak-anak. Jadi ini sudah kebiasaan saya gitu kalau di kelas sudah menyiapkan apa ya istilahnya, pokoknya saya mau ngajar apa saya siapkan di sini materinya apa pakai interaktif yang tadi yang presentasi atau asesmennya aja yang saya buat di sini di HP gitu. Nah, nanti saya ngontrolnya lewat HP saya. Gitu. Nah, yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya, membuat pilihan ganda. Membuat pilihan ganda ini gampang aja. Sebentar. Pilihan ganda inilah. Kalau ini soalnya Bapak Ibu pasti tahu semuanya. Ini pun kita bisa dengan cara teleportasi. Cara teleportasi itu kita membuat soal dengan cara kita itu mengambil soal orang lain. Soal yang sudah dibuat orang lain, kita tinggal ambil doang. Kalau kita mau buat sendiri, kita ngetiknya seperti itu tadi. Misalnya kita buat sendiri begini. Di sini kita ketik siapa nama Presiden Indonesia, misalnya Pak Ijo, Pak Iren, Pak Iman, misalnya Pak siapa lagi ya, Pak Ijo, Pak Iren, Pak Iman, Palui. Palui. Terus ini baru yang benar Jokowi. Nah, kita klik Jokowi. Ini sudah biasa kita ya loh Bu, sudah bikin seperti ini. Nah ini, kamu dipindah ya. Aduh, nah keluar. Sebentar, ini saya sedang merekod, tapi rekordannya ini menutupi yang buat ininya. Nah, kita save aja gini. Kita save soalnya. Nah, seperti ini kita punya satu soal. Lalu, kita mau soal dari orang lain. Kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Kita ketikkan, pertama tadi kita klik di masukkan topik yang ini, pertanyaan pencarian. Kita klik misalnya kita IPS kelas 10. Nah, kita enter. Nah, dia akan muncul sendiri pertanyaan-pertanyaan yang pernah dibuat oleh orang lain, yang bukan kita yang buat. Nah, di sini misalnya soal latihan ekonomi IPS kelas berapa, soal kuis IPS kelas 10 semester 2. Kita ambil misalnya ini ya, IPS kelas 10 semester 2. Nah, ya ini yang namanya teleportasi Bu. Kita ngambil dari punya orang lain. Nah, kalau Pian mau mengambil semua pertanyaan ini, itu caranya ini, ditambahkan semua soal. Kalau kita tambahkan ini, nanti otomatis akan bertambah ke soal yang kita buat satu tadi. Caranya, kita klik semuanya. Seret.
Nah, kita tutuplah di sinilah. Nanti di sini tuh sudah otomatis bertambah soal pian. Nah, Bu Rati izin. dalam. Bu, jangan laju-laju, Bu. Kelajuan kah? Ulun ketinggalan jadi bingung malahan mencet yang mana ini. Iya. Oke. Saya ulangi lah. Oke, yang untuk soal ngambil punya orang itu tadi, Bu. Oh iya, ngambil punya orang ya. Nah, Oke. untuk ngambil soal dari orang lain atau istilahnya itu teleportasi, kita ambil lewat sini. Yang ada kata masukkan nama topik atau yang ada tanda ininya kan di sini kita klik. Nah, terus akan keluar. Bentar ya, ini agak nge-lag. Tuh, jaringan wifi-nya ya, tunggu ya Bapak Ibu. Lagi. Apa ya? Sebentar. Jaringan saya agak anu. Biasanya pesawat mau lewat, Bang, seperti ini nih. Aduh. Ntarlah saya enter lagi. Nah, start. Waduh. Error anu. Sebentar sinyal saya ya. Ganti wifi. Loh. Aduh. Wifi tak nge-lag pulang. Nah. Belum bisa ya. Bentar. Lagi coba. Sudah ganti, sudah Realme. Oh. Waduh, kenapa ya? Kuisi saya. Tadi belum disimpan. Bentar ini agak nge-lag ini. Nah, misalnya nge-lag kayak saya tadi ya Bu ya, nggak apa-apa, pian lanjutkan lagi. Kita lanjutkan mengedit di sini. Lanjutkan mengedit. Sudah nggak apa-apa ini. Nah, baru ini kita ketikkan topiknya. Misalnya tadi kan IPS kelas 5 SD misalnya. Nah, biasanya pesawat mau lewat Bu, di tempat saya tuh sinyalnya agak anu. Nah, misalnya begini. Kita ambil IPS kelas 5. Caranya begitu. Kita pilih saja dari soal-soal yang ada ini. Nah, kita bisa geser-geser mana yang kita butuhkan. Kita lihati, kita belum ngambil misalnya. Kita pelan-pelan kita lihati soalnya ini mana yang kita tertarik. Nah, kita cek misalnya sampai ke bawah gitu kan. Sampai ke bawah semuanya. Nah, oh cocok nih. Udah nih. Nah, kalau kita merasa cocok semuanya misalnya, kita mau ambil kesemuaannya, kita tambahkan soal. Jumlahnya 10 ini. Kalau misalnya kita pilih-pilih, oh enggak semuanya nih, saya ngambil beberapa saja misalnya. Kita ngambil yang pilihan ganda nomor 1 ini, kita ada tambahkan yang di sini.
Ini satu aja nanti bertambah ke soal kita yang ada di sini, Bapak Ibu. Misalnya lah contoh, interaksi manusia dengan alam yang mempunyai dampak negatif adalah, nah di sini kan, kita masukkan gini, tab. Nah, kelihatan bergeser di sini. Nah, di sini tadi dia bertambah. Terus kita cari lagi tadi. Kita mau anu lagi. Misalnya, sudah, banyakan sudah 12 soal. Kurangin atau dikurangi. Kalau mau dikurangi, dihapus misalnya yang tadi pertanyaan ini ya. Kita hapus, ada tanda di sini. Hapus soal ini. Ada tanda sampahnya. Atau misalnya kita mau nyusun ulang nih. Tapi nanti diacak juga ya, biasanya di kuisis kalau kita pilih mengacak. Kecuali kita nggak pilih acak. Kita mau ganti susunannya nih soalnya. Kita nanti mau geser yang pertanyaan nomor 3 jadi nomor 1 misalnya di sini. Kebutuhan jasmani di bawah ini yang benar adalah kita geser tanda yang ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita klik. Nah, terus kita geser nomor 1 gini misalnya. Nomor 1. Nah, dia akan pindah ke nomor 1. Masih terlalu cepat kah Bapak Ibu? Bisa diikuti? Bisa Bu Rati. Oke, Bisa, Bu. lanjut ya. Ini caranya kita Bisa, teleportasi. Bu. Ya, ini caranya kita teleportasi dari pertanyaan orang lain. Nah, misalnya kita mau buat dengan soal kita sendiri. Atau, sebentar, saya tunjukkan dengan kita langsung mengambil soal orang lain yang kita ambil alih. Nah, di kuisis ini, Bapak Ibu, kalau settingannya itu publik, settingan yang kami tadi itu publik, itu sebenarnya boleh kita ambil. Karena dengan setting publik itu, berarti kita boleh gitu ya Bu ya, untuk meniru, istilahnya itu begitu. Nah, itulah ininya di kuisis ya Bu. Kalau kita mau itu private, kita harus beli akun super. Baru bisa kita simpan dengan akun super. Kalau misalnya yang kita buat soalnya nggak pengen diketahui di orang lain, pokoknya punya kita aja. Nanti kalau orang lain mau ngambil, dia nggak bisa kalau dia bukan akun super. Kalau kita super nggak bisa dicontek lah istilahnya kayak gitu. Kalau dengan akun belajar ID, dia otomatis settingannya itu publik. Karena ini untuk berbagi antar guru juga. Nah gitu, meskipun kita buat soal kayak apa nanti bisa ini orang lain bisa dicontek lah istilahnya. Nah itu di kuisis. Terus juga Bapak Ibu, kalau kita mau ini soal gitu ya, ini kan tadi cara menambah ya. Nah nanti kita simpannya di sini. Publikasikan kuis atau disimpan dulu. Kita simpan dulu ya, misalnya kita namai ulangan ke 1 misalnya. Pian mata pelajarannya apa? IPS tadi ya Bu ya, misalnya. Ini ilmu sosial. Kalau yang matematika ada bahasa Inggris, fisika, kimia dan seterusnya ini ada. Justru ekonomi di sini nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya ngambil ke ilmu sosial. Nah, terus kita pilih kelasnya. Kindergarten ini anak SD. Berarti di luar negeri itu anak TK ya, kindergarten ini. Anak TK di sana itu sudah main-main seperti ini juga ya. Nah, terus kita ambil yang umur 12 tahun lah anggap misalnya. Karena yang umur 16 nggak ada. Kita bahasanya ganti di sini. Bahasa kita ganti bahasa Indonesia. Nah, yang ini tadi maksud saya, terlihat publik atau terbatas atau hanya di organisasi saya di sini Bapak Ibu. Kita kalau yang mau terbatas hanya orang yang tahu kita aja, itu kalau akun belajar ID otomatis kita tersetting publik. Lalu kita simpan di sini. Kalau sudah kita simpan, ya sudah kan ini terlihat oleh publik kita tadi, kita simpan. Sebelum kita simpan, ada yang mau nambahin foto misalnya di sini supaya
Kalau ulangan itu tahu, kita tambahkan gambar. Kita kalau misalnya mau ngambil dari komputer kita, berarti unggah dari perangkat. Atau misalnya kita mau cari di sini. Nah, kita harus nunggu sinyal dulu. Bentar. Misalnya kita cari pensil. Tandanya kita mau ulangan. Nah, ulangan misalnya gitu kan. Kita ambil gambar ini. Bentar. Jaringan. Kenapa? Oh, susahnya. Biar aja nggak usah anu ya. Itu lambat. Nggak usah gambar gini. Oh, dia nggak mau dia. Coba saya cari unggah perangkat aja. Oh, nge-lag bentar ya, ya. Jaringan saya kurang bagus hari ini. Halo. Nah, ya. Nah, ini tadi ya. Saya coba lagi simpan ya. Jaringan saya kurang bagus. Saya ulangi, kita beri nama ulangan misalnya di sini. Ulangan ke-1 atau ulangan IPS tadi. Mata pelajarannya ilmu sosial. Kita pilih kelasnya, kelas ke usianya, grade-nya gitu ya, ke-12. Terus bahasanya kita ganti bahasa Indonesia. Dan ini tadi yang kita otomatis tersetting publik ya. Misalnya kita ingin nambahkan gambar, kita cari di sini buku. Nah, misalnya ulangan gini. Nah, ini bisa nih, cepet nih. Langsung kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, ini soal kita itu berarti sudah siap Bapak Ibu. Kita sudah bisa nanti berikan ke anak-anak. Kita mau dengan mode langsung, dengan seperti kita main kuis di kelas, atau kita juga bisa tugaskan sebagai PR nanti di rumah. Atau kita misalnya pas ada rapat gitu ya Bapak Ibu, mereka kita berikan tugas untuk mengerjakan. Nah, soalnya ini masih pilihan Anda semuanya dengan cara teleportasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari awal kita pengen ngambil punya orang lain, terus kita misalnya langsung aja di sini. Dari pertama akun, kita klik lagi akun di sini Bapak Ibu. Bentar, kita langsung aja ke cari, thread. Nah, kita cari tema kita apa, misalnya apa, geografi. Temanya geografi itu misalnya tentang populasi apa Bu Weni, Pian, geografi atau anu kah? Apa geografi biasanya itu demografi gitu ya misalnya. Jangan deh. Aku tuh ya atau apa ya? wajib ayah
bilangan atau kata benda gitu aja tuh. Misalnya kata benda. Nah, kita misalnya di pelajaran bahasa Inggris ada kata noun, kata benda. Kita ngambil yang 20 pertanyaan. Kita lihati misalnya kata benda Masehi. Punyanya nih. Wah, dulu aku tuh. Yang cantik. Apa itu pertanyaan coba? Ya. Ini punya kata benda bahasa Inggris ya ini ya. Nah, misalnya kalau kita mau mengcopy semua pertanyaan dari dibuat oleh Ibu siapa di sini? Ibu Hartati Larosa. Caranya, Bapak Ibu, kita bisa dengan menyalin dan edit. Kita salin dan edit sini. Shred gitu. Nah, ini otomatis soal yang kita temukan tadi itu nanti kalau kita simpan dia akan menjadi milik kita. Langsung misalnya semuanya tadi kita simpan di sini. Shred gitu. Nah, otomatis akan bergantikan kita gitu. Jadi banyak sekali di krisis ini karena ada apa mode teleportasi ini kita itu bisa copy soal ada cepet misalnya mendadak kita mau ngerjakan gitu kan, belum menyiapkan soal buat kuis dengan anak-anak, kita bisa seperti ini. Wah, ayah ini. Suaranya nggak keluar katanya. Ini suara saya terdengar lah Bapak Ibu? Aman, Bu. Aman ya? Terdengar, Bu. Ya. Oh iya, di ini tadi yang apa link yang SID ini tadi boleh Bapak Ibu isi daftar hadir ya buat presensi kehadiran ini ya. Nanti kalau diklik isi aja Google Form ada. Bentar. Abu-abu. Nah, terus ini caranya kita mengkopikan soal dari orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan tipe soal pilihan ganda. Oke. Isian ini suara siapa nih? Siapa? Yang malam-malam boleh dimut suaranya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita copy paste. Nah, misalnya kita buat isian singkat. Ini kan pilihan ganda, saya nggak mau misalnya. Kita buat di sini. Kita ulangi baru tadi dengan kuis awal. Nah, kita di sini ada isian singkat. Pilih aja isian singkat. Kita buat misalnya mata manusia ada berapa? Langsung jawab seperti ini. Misalnya, mata manusia ada berapa? Di sini kan ada ketik jawaban. Nah, di sini nanti kita bisa menyeting soal jawaban siswa dengan jawaban yang kita siapkan. Bisa dengan kata-kata yang terpisah, huruf terpisah-pisah, atau dengan huruf yang bersambung. Dan kita juga bisa menyiapkan kunci jawabannya begini. Ini ada tanda seperti gear ini ya. Kita klik. Nah, kita pilih yang berpisah-pisah kata-katanya atau yang bersambung. Misalnya kita pilih yang berpisah-pisah. Harus dijawab dengan ini ya, dijawab dengan kata misalnya uwis gitu ya. Ini kan berpisah-pisah. Kalau satunya uwis, dia bersambung. Kita pilih yang kotak pemisah. Jawaban alternatifnya ini kita kasih di sini. Kalau misalnya ada jawaban alternatif, misalnya
Ada yang 3 kah, ada yang berapa kah gitu. Terus di sini jawaban petunjuk, tulis petunjuk khusus untuk menunjukkan kepada siswa jika mereka kesulitan dengan jawaban. Misalnya kita memberikan kayak clue gitu loh ya Bu ya. Misalnya mereka nggak ngerti gitu, kita kasih clue-nya. Coba lihat atau raba mata yang ada di wajahmu misalnya. Baru mereka itu melihat gitu kan. Kalau di pertanyaan yang lebih tinggi, kalau kita di tingkat SMA itu kan misalnya disuruh melihat apa gitu kan, analisis, lalu kita berikan clue kuncinya soal ini berhubungan dengan apa gitu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita simpan. Jawabannya sebenarnya apa di situ? Ketik jawabannya di sini, kuncinya 2. Kuncinya itu 2. Oke. Kuncinya 2. Berarti nanti kalau mereka jawabnya 3, mereka jawabnya ada 4, makanya jelas salah. Kita simpan di sini. Ini soal dengan jawaban singkat. Lalu soal dengan jawaban benar dan salah. Nah, kalau jawaban dengan benar dan salah ini, kita misalnya berupa pernyataan. Nyatakan pernyataan di bawah ini dengan benar atau salah misalnya. Kita di sini. Tambahkan soal. Lewat di bawah ini bisa, lewat di atas ini juga bisa. Saya di sini aja di bawah. Ini bisa diikuti Bapak Ibu. Jawaban benar dan salah. Itu kita masih menggunakan mode pilihan ganda ini ya Bapak Ibu. Jawaban benar dan salah. Nah, misalnya misalnya apa? Makhluk hidup mempunyai ciri tumbuh dan berkembang. Pernyataan ini benar atau salah. Nah, ini kan kita bisa hapus pilihan jawaban ini. Hapus. Di sini kita tulis jawaban di sini benar. Yang satunya dikasih opsi salah. Atau di sini pertanyaannya lain apa, terserah Bapak Ibu ya. Pemain sepak bola ada 17 misalnya satu tim. Benar apa salah misalnya. Nah, ini kita kasihkan jawabannya, tandai jawaban yang benar. Makhluk hidup mempunyai ciri tumbuh dan berkembang, benar. Kita simpan lagi. Soal pilihan ganda tadi sudah, yang pertama tadi ini jawaban isian singkat, ini pilihan ganda tapi berupa benar atau salah. Sampai sini masih bisa diikuti Bapak Ibu? Apa ada kesulitan? Berarti untuk benar salah kah, pilihan ganda kah, itu semuanya dalam lingkup pilihan ganda ya yang dipilih? Ya, betul. Tapi untuk taraf ini lebih tinggi ya. Kalau benar salah itu menurut saya untuk cara berpikir lebih tinggi lagi ya, karena dia kan menyimpulkan gitu ya, Bu Lili ya. Di pilihan ganda. Kalau isian singkat tadi tuh masuknya ke isian singkat atau pilihan ganda juga, Bu? Isian singkat. Isian singkat. Oh, masuk isian singkat. Okay. Oh, ya. Nggak bisa dicampur bola? Nggak bisa, pilihannya sendiri-sendiri. Pilihannya itu di sini Bu Lili. Kalau benar salah itu di pilihan ganda. Kalau isian singkat di sini.
Yang ini. Tapi itu misal ulun mau bikin 10 soal. Ya, Ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada benar salah, itu bisa jadi satu nggak, Bu? bisa. Bisa dong. Oke. Ya seperti ini tadi Ya, caranya kan ulun dulu ya. satu-satu mengerjakan. Oh, berarti tergantung edit yang satu-satu tadi ya? Ya, jadi Pian nggak menteleportasi dari pertanyaan orang lain, atau Pian juga tidak membuat AI atau upload dari dokumen. Kalau seperti itu, rata-rata itu pertanyaannya hanya pilihan ganda. Yang berupa, Oke, paham Bu, paham. ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke tipe soal. Nah, ke tipe soal analisis. Ini ya Bu, pilihan ganda, isian singkat, terus analisis ini. Misalnya, nah di sini Bapak Ibu ada yang hasilkan dengan AI atau beta, atau ada tambahkan teks atau media manual, atau unggah PDF. Biasanya ini untuk soal bahasa Indonesia. Kalau ada bahasa Indonesia kan biasanya ada bacaan dulu kan ya Bapak Ibu, lalu nanti ada pertanyaan yang siswa itu menganalisis hasil bacaan satu paragraf kan kayak gitu kan biasanya. Nah itu bisa kita difasilitasi sama Quizizz dengan AI. Enak tuh dengan AI ini. Atau kita tambahkan teks atau media, atau kita unggah PDF. Misalnya kita unggah PDF. Kita unggah PDF ini, kita klik di sini untuk memilih file PDF atau letakkan PDF Anda di sini. Misalnya kita pilih dari file kita kan sudah menyiapkan. Nah, kita pilih PDF yang kita ini kan, misalnya soal. Kita klik ini kan, kita open. Nanti otomatis akan diupload ke Quizizz. Nah, terus ini kalau upload PDF ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya tambahkan teks. Kita menggunakan dengan menambahkan teks. Nah, di sini Pian bisa mengcopy dari pertanyaan yang sudah Pian siapkan. Misalnya satu paragraf diisi gitu kan. Terus nanti di sini ada pertanyaan yang mana siswa itu harus menganalisis dari pertanyaan yang Pian teks yang sudah Pian siapkan. Gitu. Atau bentar. Atau Pian menginikan dari AI. Nah, ini saya contohkan dengan AI saja ya Bapak Ibu. Kalau unggah PDF kan Pian bisa dengan PDF yang sudah Pian siapkan. Atau tambahkan teks dengan media secara manual. Ini juga Pian bisa menyiapkan sudah misalnya naskahnya, Pian copy teksnya. Ya, yang dengan AI. Nah, sekarang saya contohkan begini. Saya klik yang dengan AI. Ini ada tambahkan deskripsi untuk bagian Anda. Buatlah sedetail mungkin. Misalnya di sini saya minta buatkan soal tentang organ tubuh. Untuk di sini perkembangan. Ayo Bapak Ibu, dari Bapak Ibu apa kira-kira kalau misalnya mau soal yang dianalisis? Pengaruh gini aja Gin. Pengaruh CO2 bentar. Ini aja, pengaruh media sosial terhadap kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja boleh. Kenakalan remaja. Mau berapa paragraf Bapak Ibu? 4 paragraf? Ini ada pilihannya. 4 paragraf kah? 4 paragraf kah? 5 paragraf? Kalau kita misalnya waktunya nanti kasihan anak-anak ya sudah kebanyakan gitu kan. 3 jam. 1 aja. 1 nggak ada Bu. 2 nggak ada. Minimal 3.
Oh, tapi ini 4. Ya, ini 3 Oh iya ya, betul. siap. Iya, minimal 3. 3 Ya, aja. 3 aja. Terus pilih nilainya. Ini kan untuk kelas berapa? Maksudnya tingkat tinggi kah? Ini tingkat berapa kah? Kita kan ambil tingkat 13 yang tingkat SMA ya. Terus pilih mapelnya. Kita ini nanti kan disesuaikan konteks gitu Bu, maksudnya Bu, sama kuisisnya. Jadi Ini pilih nilai berarti untuk SD gitu ya Bu ya? SD kelas 2, kelas 3 gitu ya? Iya, betul. Oh, grade kelas. Mapelnya misalnya ini kan yang sesuai, anggaplah mana sosial, ini sosial, kita cari ya. Aku nggak dapat cari bahasa Indonesia ya Bu. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Nah misalnya ini ilmu sosial kan, Iya nggak ada. ada Bu di sini Bu, di sini. Nah di sini kita cari. Nah biologi ada, desain Ada kok ada breaking segala ini. Nih ada Bu, kita semuanya di sini banyak. Nah kan Ada nggak Bu? kalau nggak ada nanti dia kan bahasa gitu, ada Bu Lili. Kalau nggak ada Bahasa ya dunia ada belum ada? Nggak ada Bu bahasa Indonesia nih. pakai lainnya aja kalau di sini nggak apa-apa. Oke. Sejarah. Nah kan ilmu sosial. Terus kita ingin teksnya nanti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia kan ya? Kita pilih di sini. Mana Indonesia? Indonesia. Ini ada di Indonesia. Mana Indonesia? ID ada tulisannya Indonesia tuh. Inggris, Spanyol. Di bawah ada Bu, di bawah ada Bu. Saya udah dapat nih. Ya, saya belum dapat bahasanya. Belum coba ngeklik yang pilih nilai itu ngeklik 10 kok nggak bisa ya Bu? Di bisa. Ulang lagi Bu Lili. Bahasa Indonesia saya belum dapat loh. Malaysia ada. Saya Malaysia, Indonesia saya dapat loh Bu. Bahasanya. Bahasa Indonesia yang ketiga Bu. Ketiga Habis Inggris, Spanish, baru Indonesia. Inggris, Spanish. Ketutupan ini Kang saya melihat. Ini apa untuk grade nilai cuma sampai grade 12 nih. 6. Iya betul, SMA 12. Terus bisa aja milih TK aja Bu, grade-nya. Grade-nya apa? Kindergarten itu kan. Kindergarten. Loh, kok nggak mau dipilih bahasa Indonesia? Ntar ya, ini soalnya saya ketutupan. Nah, tak pindah sini ya kan. Tapi kok emang ketika diklik dia tidak keluar ya? Nah, Iya Bu, belum ngeklik 10 nggak keluar juga nih. Iya betul. Mungkin nggak boleh 10 kali. Apa-apa. Coba dianukan lagi. Oh. Lalu kita lanjutkan. Nanti otomatis akan dihasilkan dengan AI. 1, 2. Nah, Pian mau apanya di sini? Dampak negatif kah? Tentang cyberbullying di kalangan remaja kah? Atau kecanduan media sosial kah? Atau apa ini yang Pian hendak pertanyaan. Oh iya betul. Misalnya saya tentang agresif perilaku agresif remaja. Kita klik. Nah, di sini nanti kita klik lagi menghasilkan. Hasilkan. Jeng mana? Nah, ini teksnya sudah dihasilkan 3 paragraf. 1, 2, 3. Nah, dengan pertanyaannya yang ini sudah dimunculkan. Sudah ada pertanyaan. Nah, ada berapa pertanyaan ini? 1, 2, 3, 4. Ya, kembali lagi. Ini pertanyaannya mau kita pakai semua kah? Atau mau dikurangi kah? Kalau mau kita pakai semua, ini tinggal di save question. Tinggal disimpan. Kalau kita mau satu aja dari teks yang kita hasilkan ini, kita misalnya cuma butuh 2 aja pertanyaannya, kita hapus dengan tanda yang ini muncul. Kira-kira gimana ini enaknya? 2 aja kan pertanyaannya?
Iya, cukup 2 berarti. 2 aja ya. Kita hapus. Nah, hapus lagi. Nah, tinggal 2. Apa pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja? Apa yang sering kali menjadi contoh buruk bagi remaja di media sosial? Langsung kita save question. Nah, ini. Langsung dari ininya. Ini sudah ada, nanti kalau ini ada ini. Akan Bu, Pak. Nanti pertanyaannya ini 2 ini. Gitu. Bisa sampai sini diikuti Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Ini untuk tipe soal analisis. Guru bahasa Indonesia ini sangat bermanfaat sekali nih. Gak usah capek-capek mikirkan nyari teks gitu ya. Paragraf. Gak usah nyari sudah bisa aja bikin perintah ke AI yang buatkan soalnya, pertanyaannya juga sudah dibuatkan. Enak kan? Jawabannya juga sudah disiapkan sama AI. Nah, ini kan sudah ada pilihan jawabannya. Kurang enak apa coba? Itu jawabannya pasti benar, Bu. Pasti sudah, karena ini pakai AI, pakai nggak payah kita memikirkan. Guru bahasa Inggris kah bikin teks tadi kan pilihannya kan bahasa Inggris tadi kan. Nah, mereka juga bisa menggunakan pilihannya itu. Enak ya pakai kuis sekarang ya. Nah, Iya, betul, enak. ya, tuh kalau dengan tipe soal analisis. Masih mau lanjut apa sudah cukup? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Ini tipe soal. Kalau yang pertama tadi kan soal ini, pilihan ganda. Tapi nggak dibuat di sini ya. Berikutnya, tambahkan soal. Nah, ini tadi sudah, isian singkat sudah, analisis sudah dengan AI, analisis dengan upload tadi, caranya kita siapkan dokumennya PDF, atau kita siapkan teksnya sendiri, kita copy paste bisa. Nah, sekarang dengan jawaban gambar. Kalau dengan jawaban gambar ini siapa kira-kira? Guru apa? Guru biologi ya. Gambarkan amuba. Betul lah Bu Hafizah. Gambarkan sel Guru SLB juga bisa tuh. Guru SLB anak-anaknya pakai lah Bu titik. Masih gambar, Bu. Biasanya Bu saya kalau bikin. Oh, gitu. Gambar topi yang mana gitu kalau saya. Misalnya gambarkan sel. Gambarkan sel kah apa? Gambarkan amuba kah sel biasanya guru. Gambarkan protozoa gitu ya? Ya. Protozoa kah? Gambarkan protozoa gitu ya. Protozoa. Sulitan nggak yang gambarnya? Nah, misalnya berupa kanvas kosong kah? Berupa gambar ininya. Kita kanvas kosong aja. Nah, nanti di sini anak-anak itu mereka harus menggambar dengan ininya. Dengan kalau mereka pakai HP ya dengan tangan dibentuk protozoa itu model apa? Bentuknya kayak huruf A kah? Kayak apa kah misalnya. Nah, di situ. Kita di sini tinggal kita cobalah. Misalnya gambar protozoa, saya nggak tahu ya gambar protozoa. Sebentar, saya tak cari di Google. Protozoa. Protozoa banyak. Oh, aja. Amuba. Beramuba. Amuba sel 1, protozoa juga. Nah, amuba kan kayak gini kan. Amuba aja. Nah, misalnya saya mau nyoba nih. Nah, ini pensilnya yang kecil aja. Terus ini pakai warna hitam. Amuba itu kayak gini. Seret. Nah, terus ini ada titik misalnya. Ini ada ini amuba nih.
Jadi nanti anak-anak itu menggambar langsung di kuisis itu Bapak Ibu. Disiapkan oleh kuisis kalau kita mau menyuruh anak-anak itu menggambar. Jawabannya berupa gambar. Atau misalnya tunjukkan yang mana kak inti sel. Oh itu mah nggak usah ini. Nggak usah ya. Ini gambar amoeba. Ini kalau kita akan Dikotil monokotil. ya dikotil monokotil boleh lah. Ini kalau kita mau nyoba, oh nanti anak-anak itu menggambarnya di sini. Ya. Nah ini. Terus gimana? Suaranya putus-putus. Halo? Nah, ini kan berarti anak-anak nanti menggambar ya. Anak-anak kan disuruh menggambar protozoa. Kita set question. Ini tidak dapat menyimpan pertanyaan. Silakan coba lagi. Kenapa? Gambarkan protozoa, gambarkan amoeba. Gambarlah amoeba dengan gambarlah satu amoeba. Kenapa nggak bisa disimpan? Kenapa nggak bisa disimpan ini? Oh, sebentar, nge-lag ini saya. Aduh. Maaf Bapak Ibu, ini saya tadi nge-lag. Halo. Oke Bu. Ya. Sampai digambar amoeba ini tadi ya. Nah, ini misalnya suruh menggambar amoeba, kita simpan. Nah, sudah. Ini tipe soal yang isian singkat, pilihan ganda, benar tapi atau soal benar salah. Ini soal analisis. Ini soal jawab dengan gambar. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu? Berarti berbagi layarnya nggak ada. Oh iya, habis nge-lag tadi. Ya maaf. Oke. Hari ini kok nggak stabil ya jaringan wifi-nya. Ya. Ini tadi kita sudah dapatkan tipe soal pilihan ganda tadi sudah biasa Bapak Ibu buat. Yang isian singkat sudah, pilihan ganda yang berupa benar salah sudah, pemahaman untuk pertanyaan dengan analisis sudah, caranya seperti itu dengan AI. Terus apabila kita membuat soal yang jawabannya anak-anak disuruh menggambar. Sampai sini masih bisa diikuti Bapak Ibu? Bu. Habis yang tentang membuat gambar tadi tuh klik save question tuh Kak Bu. Iya, save question. Save question. Berarti yang menggambar pena tuh siswa loh Bu. Siswanya. Di situ tadi ada tulisan Bu Ai 3 menit, berarti itu jangka waktu mereka gambar 3 menit. Kalau lebih dari itu nggak bisa kayak gitu Kak Bu? Ya, kalau mereka kan mikir dulu gambarnya tuh, mereka bisa kan mau 3 menit kah atau berapa kah satu soal, nah gitu. Oke. Nih, bisa ya?
Lanjut ke menjawab esai. Kalau menjawab esai ini kita gampang aja, jelaskan misalnya seperti itu. Jelaskan. Ibu mohon maaf mau tanya. Ya, Untuk yang soal yang menjawab dengan gambar tadi Bu, itu rubrik bukan maksudnya penilaiannya itu gimana? Apakah kalau udah terjawab itu tuh pasti dapat poin atau gimana Bu penilaiannya? enggak langsung dapat poin karena kita perlu mengkoreksi manual. Itu Oh, kita nggak bisa siapkan ininya, kunci jawabannya. berarti kita juga upload kunci jawaban gitu ya Bu? Enggak, itu kita sendiri, kita lihat sendiri satu-satu. Oh, manual berarti. Iya, Oke, manual. siap Ibu. Makasih. Ya, kalau ini jelaskan yang dimaksud dengan misalnya jelaskan perbedaan ya, jelaskan perbedaan. Jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Nah, ini nggak bisa kita menganukan kunci jawaban juga ini ya. Tapi kita bisa membatasi siswa akan menjawab dengan respon maksimal 1000 karakter. Kalau kita mau mengevaluasi dengan AI dengan dengan AI tadi, ini memungkinkan. Tapi saya belum pernah mencoba ini ya. Saya biasanya manual kalau yang ini. Kurang lebih saja kan kita harus membaca satu-satu gitu ya. Tapi kalau yang dengan AI ini saya belum pernah terus terang. Kalau misalnya anak-anak diinikan dengan AI, kita coba kah? Nah, misalnya ini dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ilmu sosial tadi ya. Pilih untuk kelas 12. Nah, kunci jawaban atau kriteria penilaian. Ini kan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ya. Ciri-ciri, menjelaskan ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan. Nah, misalnya nanti ada di situ di sini jawaban siswa harus mengandung ciri perkembangan dan pertumbuhan. Nanti kayak gitu. Cuma saya ini belum pernah ya terus terang Bapak Ibu. Kalau di quizzes ini kalau jawabannya panjang tetap biasanya saya baca sendiri. Nah, kita save question. Ini untuk soal esai. Kalau esai ini ya kurang lebih dengan kita sendiri kan biasanya kayak gitu ya. Jadi nggak banyak ini lagi. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Lanjut Bu. Lanjut. Habis itu kan tadi sudah jawaban gambar, sudah jawaban esai. Nah, sekarang jawaban video. Jadi ini nanti yang membuat video itu anak-anak. Kita yang membuat soal misalnya tunjukkan cara wudhu misalnya, atau gerakan takbiratul ihram yang benar misalnya kayak gitu. Kita coba ya di sini itu. Ini pun nggak bisa kita nanti menyiapkan jawabannya kita sendiri gitu. Maksudnya upload kunci jawaban nggak ada, kita harus melihat videonya benar kan keadaannya. Jadi ini manual nanti koreksinya. Yang bisa dengan otomatis dijawab terkoreksi itu ya pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, yang kayak gitu. Yang ada kunci-kunci jawabannya tadi. Kalau nggak ada kunci jawabannya, quizzes nggak bisa. Misalnya, tunjukkan gerakan yang benar dalam apa Bu, Kak? Kira-kira. Tunjukkan gerakan yang benar dalam
takbiratul ihram. Nah, tanggapannya ini dengan video nanti. Nanti kan katanya tunjukkan gerakan, jadi mereka itu kayak apa gerakannya. Pian mau videonya berapa lama? 5 detik, 10 detik, atau 30-an menit kah? 30-an detik maksud saya, 1 menit kah atau 2 menit? Kalau misalnya satu kelas kita 35 orang, terus masing-masing 1 menit, berarti kan ada 30 menit tuh. Kita ngoreksi nanti melihat jawaban mereka kan juga lumayan kan gitu ya. Misalnya kita download satu-satu melihat ininya. Atau kita mau dengarkan lewat itu aja, melihat itu aja gitu. Dari ininya kan juga sangat panjang nanti kan, apalagi jaringan gitu. Kita buat yang 30-an menit misalnya. 30-an detik maksud saya, maaf. Kita save question. Nah, di sini nanti responnya siswa itu dengan mereka menunjukkan gerakan dengan video. Kebayang nanti kalau yang guru kimia misalnya tunjukkan proses kalau penelitian di ruang lab itulah, ya kan? Jadi mereka itu benar-benar praktik, kita lihat gitu ya. Syaratnya kita benar-benar merhatikan koreksinya itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang kayak gini tuh pokoknya membutuhkan waktu, kita koreksi lah, intinya tuh kayak gitu. Yang esai, yang panjang, terus dengan gambar, dengan video itu. Pokok kita mau dan bersedia ya kita buat seperti itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi kalau jawabnya dengan video. Ini kemudian jawabnya dengan audio. Nah, ini guru agama ini juga bermanfaat sekali. Misalnya, bacakan gitu. Bacaan surah apa misalnya, atau hadisnya apa gitu misalnya. Atau kalau guru bahasa Indonesia, penggalan syair ini, bacakan penggalan syair yang ini nadanya gimana atau gimana gitu kan, dengan jawaban audio. Misalnya, coba guru bahasa Indonesia Bu Lili, kira-kira apa Bu Lili? Soalnya yang kira-kira jawabannya tuh audio anak-anak. Kalau bahasa Indonesia. Bacakan puisi yang berjudul apa misalnya kayak itu. Bacakan puisi ya. Bacakan puisi aku dengan gayamu. PS Rendra. Bacakan puisi aku dengan gayamu. Nah, yang diperlukan Bu Lili kan hanya suaranya aja. Iya, Bu mau tanya. Kebanyakan itu yang ulun biasa ikuti kuisis itu kan langsung keluar itunya, apa namanya, skornya. Nah, kalau ini jadi berarti anak-anak nggak bisa lihat skor mereka ya, Bu ya? Nggak bisa. Kalau soalnya seperti ini aja. Maksud saya soalnya yang nggak ada kunci jawaban. Kalau yang ada kunci jawabannya itu skor mereka, misalnya satu soal ya satu kali ulangan itu ada soal video apa yang harus jawab video, ada jawab apa audio, ada gambar. Itu nanti muncul skornya itu yang hanya tipe soal yang ada kunci jawabannya aja. Yang ini kan tetap dimunculkan skornya. Gitu. Oh, berarti untuk yang pilihan ganda kayak gitu tetap muncul Bu lah, cuman untuk yang jawaban kayak gini enggak. Enggak, ya. Oke, paham. Kita save question ya. Nanti jadi anak-anak itu harus mengumpulkan sendiri mereka ini. Ini yang terbaru. Saya sebelum itu saya tunjukkan ya. Kemarin saya itu buat juga. Bentar. Nah, kalau saya kan sudah lama pakai puisi sini kan Nah, inilah. Ini kemarin sudah dicoba sama super trainer saya gitu kan. Puisi yang saya buat ini dengan pilihan soal semua tipe soal, karena
tugasnya itu mengumpulkan 17 tipe soal. Nah, di sini hasilnya dari tugas kuisis ini, saya buka, yang memainkan saya mencoba sendiri, terus ini saya, super trainer saya. Super trainer saya ini menjawab yang benar cuma 3. Yang lainnya itu salah. Ini untuk tipe soal yang ada kunci jawabannya yang ini. Dari sini ke sini, dari hijau ke sini tadi, hijau ke biru ini. Nah, ini kan karena saya yang buat sendiri, ya semuanya saya kerjakan sendiri. Saya pura-pura memvideo diri saya sendiri, pura-pura ngirim gambar, terus mengirim suara dan seterusnya. Ini otomatis keisi. Cuma yang muncul nilainya di sini itu yang ini yang ada kunci jawaban. Kalau ini belum dijawab, ya. Tapi nanti kita tetap koreksi sendiri. Lalu kita di mana ya? Sebentar. Kita lanjutkan lagi yang apa benda tadi ya. Ini edit. Kita tadi di sini kah? Lain ya? Lupa saya. Belum disimpan tadi. Wah, belum disimpan tadi. Ya, lanjutkan aja kalau kayak gitu. Nah, tadi kan sudah kita ya Bu ya, pilihan ganda sampai ke jawaban audio. Sekarang yang survei. Pertanyaan survei. Kira-kira pertanyaan survei apa ya Bapak Ibu? Survei tentang apa? Mensurvei apa ini ya? Tolong dong ide Bapak Ibu. Assessment, diagnostik, Apa misalnya Bu? tentang pertanyaan minat siswa. Apa? Minat siswa. Ya. Apa yang kamu gimana Bu Weni pertanyaannya? Pilihlah berikut ini, pilihlah yang kamu sukai, apa dari seni, musik, kayak itu nah misalnya. Oh iya, mana yang lebih kamu sukai? Ya. Kamu sukai antara kegiatan berikut. Nah, misalnya seni, musik. Misalnya mensurvei anak-anak maunya ekstrakurikuler apa gitu ya. Paskibra. Ya. Nah, terus PMR. Terus satunya apa? Pramuka. Nah, ini nggak ada jawaban benar salah nih Bapak Ibu. Ini ya kan namanya survei ya, terserah mereka kan nanti mana yang pembanyaknya. Gitu. Kita save question. Nah, terus ini untuk pertanyaan survei. Bentar, sampai sini masih bisa diikuti? Aman, Bu. Aman ya, saya lanjutkan. Lanjut ke awan kata. Nah, awan kata itu nanti seperti yang digambar ini ya Bapak Ibu ya. Ada insight, visualization, analisis gitu ya. Ada nanti di sini itu kita nyamannya itu kita buat refleksi juga nyaman Bu ini Bu. Misalnya bagaimana pendapatmu setelah pelajaran hari ini. Nah, kayak gitu kan. Jadi kan nanti ada anak yang menjawab apa? Senang atau sedih atau apa kayak gitu kan. Nah, kita nanti muncul di awan kata. Nah, ini tipe pertanyaannya survei, kemudian pertanyaannya awan kata. Lanjut.
Ini sudah semua tipe soalnya. Kita lanjut ke menjodohkan. Nah, yang untuk menjodohkan, susun ulang, syarat lepas, drop down, penanda, gambar berlabel, mengkategorikan, ini sebenarnya ada juga di aplikasi yang lain ya, tapi berbayar Bapak Ibu. Nah, dengan Quizzes ini sekarang, dengan akun integrasi Belajar ID dengan Quizzes ini, kita itu dimudahkan gitu ya. Walaupun tampilannya tidak seperti yang lain gitu ya. Misalnya di soal menjodohkan ini. Tapi kalau misalnya kita buat benar-benar praktik nanti game di sekolah gitu ya. Ini kan anak-anak itu memikirkan gitu ya, ya ini pasangannya mana ini ya gitu. Itu taraf berpikirnya juga lebih tinggi lah daripada yang sekedar ABC-an aja gitu. Ya, kita coba yang soal menjodohkan. Soal menjodohkan ini misalnya apa ya? Oh iya, yang belum ini soal gambar lah. Nanti cekin soal gambar saya ini besok lah. Apa ya? Kasih ide Bapak Ibu untuk soalnya. Apa ya Bapak Ibu ide soalnya? Iya Bapak Ibu. Bisa lah pakai gambar Bu. Misalnya jodohkan berikut ini gambar sila dengan itunya apa namanya? Oh iya, sila Simbolnya, Pancasila ya. simbol. Nah ya Simbol itu. dan gambarnya. Simbol dan Bisa, misalnya rantai. Rantai dulu. Nah, rantai ini. Nah. Ini saya. Nah, berarti ini pertanyaan jodohkan gambar berikut dengan lambang dan silanya. oh lambang sila. Lambang Dan silanya yang sesuai gitu ya. lambang berikut dengan silanya. Yang sesuai. Dengan silanya gitu aja. Iya. Misalnya di sini beringin. Cari beringin. Nah. Terus di sini bintang. Nah, gambar bintang nih. Persatuan Kerakyatan Tuhan Yang Maha Esa itu apa? Iya, bintang, rantai, kepala banteng belum, kepala banteng. Di kapas. Di kapas juga belum. Kepala banteng. Nah, ini takutnya ini ini aja. Nah, terus yang terakhir padi kapas. Kalau pian mau unggah bisa juga, kan dari sini ya unggah. Padi kapas. Nah ini, yang ini kah? Nah, ini sila 1, ini sila 2, ini sila 3. Salah nanti. Yang sila 1 yang ini ya. Ketuhanan Yang Maha Esa sila 1. Ya.
Kemanusiaan yang Dua beradab rantai. Loh, Persatuan Indonesia ini. Persatuan Indonesia Pohon Beringin. 3. Sila kedua rantai. 2 rantai, 3 Pohon Beringin, 4 Kepala Banteng, 5 Padi dan Kapas. Apal Ibu. Tadi baru ngajari PKM. Ini 4 keadilan sosial. 5 Padi Kapas. Ya. Ulun aja tanyaan anak ulun dulu nah. Nah, misalnya ini harus sesuai, yang ini tuh Oh, sesuai. Ya harus sesuai, misalnya di sini gambarnya apa, di sini tuh yang benarnya. Karena ini kan sama dengan kita membuat kunci jawaban. Jangan dibolak-balik, nanti kunci jawabannya salah. Ya. Kita simpan di save. Nah, ini sesuai anunya sudah. Gitu. Jadi ini menjodohkan. Kalau di SD ini banyak nanti menjodohkan ya misalnya. Iya. Lanjut. Menjodohkan. Habis itu susun ulang. Kita susun ulang. Kita menyusun kayak Susun kata gitu kan? Susun huruf. Boleh, misalnya yang kata yang diajak. Iya. Susun ulang kata berikut menjadi kalimat yang benar. Bukan lah. Bisa jadi itu, bisa juga. Iyalah. Coba di sini apa misalnya? Saya Sayanya makan bakso panas. Saya akan makan satu aja, Bu. Iya. Akan sendiri, makan sendiri. Iya, biasanya begitu. Akan makan di gak usah akan gin. Saya pergi ke pasar sendiri. Pergi ke pasar sendiri minggu. Oh ya udah. Saya akan pergi ke pasar minggu. Sudah ya, sesuai ya ini ya. Nomor satunya ini 2, 3. Oh, di sini harus sesuai. Ya, ini nanti itu akan diajak ke anak-anak. Jadi mereka itu mengurutkan. Saya pergi ke pasar minggu gitu. Oh, berarti bukan kita yang ngacak-ngacak ya, Bu ya? Bukan, dari sistemnya. Gitu. Ya. Kita simpan. Ini untuk pertanyaan seperti ini nanti bahasa Indonesia sangat sulit sekali ya. Nah, terus ini syarat lepas. Syarat lepas ini kita anunya ke ini nanti ya. Ke soal yang misalnya harus pakai laptop. Ya, misalnya apa ya pertanyaannya enaknya? Apa ya? Pelajaran pelajaran geografi Bang, atau pelajaran biologi atau kimia? Bu Amel, apa ibu kota Bandung gitu kah? Bukan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan jawaban pengecoh, tapi dia harus meletakkan jawaban yang benar di atasnya. Apa ya kira-kira pertanyaannya? Kayak ada kalimat yang hilang gitu, nah kata yang hilang terus ada lanjutannya kayak gitu loh. Apa Bu, lengkapi kalimat rumpang kah Bu? Ya kayak
ya Bapak Ibu ya. Dari bawah kok. Apa ya? Ayo Bapak Ibu ide Bu. Bikin pernyataan yang katanya hilang nggak, Bu? Paham saya. Iya, bikin pernyataan yang ada kata yang hilang nanti terus kita ini kan. Apa ya? Geografi kah? Ya, geografi. Batu bara adalah batuan sedimen. Batuan, jawabannya itu sedimen. Batuannya sedimen ya, bisa batuan sedimen yang terbentuk melalui proses pengendapan. Tambahin lagi bisa. Sedimen Yang terbentuk melalui proses titik-titik gitu ya. boleh. Nah, di sini jawaban ininya kita kasih ininya. Misalnya pengendapan. Pelapukan itu kah? Ya, Pilihannya kah? ini iya, Optionnya. ini jawaban yang benar nih. Jawaban Ya. yang benar. Kita beri pengecoh dengan memberikan jawaban salah. Nah, misalnya pelapukan. Nah, terus kita beri pengecohnya ada berapa? Ada 2 kah? Ada 3 kah? Tapi pengecohnya itu jawabannya salah loh. Iya, pengecoh salah. Pengendapan, pelapukan terus apa? Pengikisan. Pengikisan. Terus? Pengikisan. Denudasi kah? Denudasi. Nah, Ya. ini ya. Nah, misalnya ini nanti jawaban yang benar itu mereka harus ngasih pengendapan ini. Kalau mereka ini menyeret ke sini, misalnya menyeret ke situ, jawabannya yang lain dia nggak boleh. Maksudnya dia otomatis salah gitu ya. Misalnya kita Jadi menjodohkan kah? Cari pasangan. Syarat ini dua nih, syarat lepas. Nah, misalnya kita di sini kalimatnya dilanjutkan lagi. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk melalui proses pengendapan berjuta tahun lamanya. Berjuta tahun lamanya, terus apa Bu? Lanjutkan anunya. Nanti ada yang terbentuk di daerah rawa. Yang terbentuk di daerah apa rawa. gitu ya. Kita tulis berawa ya. Nah, misalnya ini harusnya kan rawa, gitu kan? Ya. Rawa. Berarti ini rawa. Terus di sini kita kasih pengecoh lagi, misalnya Gunung. Pantai. Ya. Nah, kayak gitu. Pantai. Nah, gini. Nanti anak-anak dia menyeret lepas, misalnya ini harus harus pas tempatnya, kalau enggak dia salah. Kayak gini kan dia berpikirnya jadi lebih kompleks ya Bu ya, supaya terbiasa kayak gitu, enggak ngitung benik bahasa Jawanya itu kalau pertanyaan ABC itu. Nah, kita simpan. Otomatis nanti ada kunci jawabannya itu. Nah, ini tadi. Pengendapan, pengikisan ini untuk pengecohnya yang tanda-tanda silang. Nah, sampai sini masih oke? Oke, Bu. Saya simpan dulu ya ini ya. Praktik quizzes. Praktik pelatihan quizzes. Bahasa Indonesia biar aku simpan. Nah, terus ini kalau kita mau nambah dari pertanyaan yang sudah kita buat kayak gini,
kita di edit sini, kita edit. Nah, kita cukupkan hari ini sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Ke tipe soal yang Siap, Bu. ya, nanti Bapak Ibu, ini kan masih ada besok. Kalau misalnya kita pelatihannya dengan saya ini sudah selesai besok misalnya, ya Alhamdulillah. Jadi hari ketiga itu pian-pian bisa mencoba. Nanti sambil mencoba pian, kita sambil gimmick apa yang kira-kira pian belum bisa mempraktikkan itu, saya dalam gimmick itu nanti kayak tanya jawab gitu loh. Ini kayak apa ya, saya lupa caranya kayak gitu. Jadi nanti saya sambil memandu di hari ketiga itu. Nah, syaratnya Bapak Ibu untuk dapat sertifikat dari Quizizz itu Bapak Ibu nanti ada ujian. Ujiannya ada KKM-nya, sama seperti kita yang apa Bu? Sama yang seperti kita ulangan kayak gitu, kita ada KKM-nya. Nah, KKM-nya itu 60 Bapak Ibu. Nah, maksud saya majukan di hari ini itu untuk apa? Untuk memfasilitasi Bapak Ibu di hari Jumat mengerjakan ujian. Saya harap semuanya itu bisa lulus, bisa dapatkan sertifikatnya nanti. Makanya saya mau mendampingi di hari Jumat itu. Untuk yang dari SMA 4, nanti kita berkumpul di hari Jumat itu kira-kira jam 10. Nah, nanti ada pertanyaan yang di Google Form itu, saya bisa mendampingi. Untuk yang tidak di SMA 4, nanti linknya pian kerjakan, apakah mau dipandu lewat Google Meet seperti ini, atau pian mengerjakan sendiri aja. Nah, sekarang saya beri kesempatan pian-pian untuk mengutarakan kira-kira bagaimana. Kalau misalnya yang di luar SMA 4, nanti saya dampingi itu ya lewat seperti ini, pian ngerjakan, terus ulun membuka juga, jadi bisa mendampingi lah ketika mengerjakan itu. Bagaimana Bapak Ibu?